Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra-nya, beliau melihat sebuah pemandangan yang luar biasa, yaitu melihat orang yang berenang di kolam darah. Maka berintilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, tamsil apa gerangan itu? Kenapa kok ada manusia berenang di kolam darah? Dan darahnya itu adalah begitu bau, dan baunya sangat luar biasa, sangat menyengat hidung. Kenapa kok dia sampai berenang di kolam darah, wahai Jibril?" "Muhammad," kata Jibril, "itu adalah gambaran dari umatmu bahwa mereka yang senang makan riba." Kenapa kok makan riba itu ditamsilkan, diibaratkan orang yang berenang di kolam darah? Perlu kita ketahui bahwa yang namanya darah itu bisa berfungsi ketika darah itu masih berada di dalam tubuh manusia, dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Maka ketika berfungsi semuanya, ditransfer ke seluruh tubuhnya, maka organ-organ itu akan beraktivitas dengan normal. Maka orang itu dapat melakukan suatu aktivitas dengan sehat walafiat. Orangnya sehat, kemudian kuat. Itu kalau darah masih dalam tubuh manusia. Dan darah itu ketika yang dikonsumsi oleh orang yang memakan makanan yang halal, maka jenis darahnya itu adalah bersih. Jenis darahnya itu bersih, jadi menyehatkan badannya. Ya sehat lahirnya, ya sehat batinnya. Kalau batinnya sehat, tentunya pemikirannya sehat, kemudian juga hatinya juga sehat. Jadi pembicaraannya juga normal. Itu kalau yang dikonsumsi makanan-makanan yang halal. Nah, ketika orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, maka ketika menjadi darah dipompa ke seluruh tubuh, maka darah itu menjadi kotor, berpenyakit, banyak kumannya, sehingga begitu transfer ke seluruh tubuhnya, akalnya menjadi rusak, kemudian penglihatannya, matanya menjadi rusak, penciumannya menjadi rusak, kemudian pendengarannya menjadi rusak, kemudian mulutnya, lesannya menjadi rusak, hatinya juga menjadi rusak. Ketika berpikirnya sudah kotor, karena yang ditransfer adalah banyak penyakit, banyak kumannya, maka pemikirannya adalah kotor. Yang dilihat kotor, yang didengar hal-hal yang kotor, kemudian dicium senang yang kotor, bicaranya bicara yang kotor, kemudian hatinya selalu hal-hal yang kotor. Karena apa? Karena yang dimakan barang yang kotor, kemudian menjadi darah-darahnya juga mengandung penyakit, mengandung kuman, ditransfer ke seluruh tubuh, maka semua organ-organnya menjadi rusak. Sehingga kalau semuanya menjadi rusak, maka susah orang itu untuk melakukan suatu kebaikan. Sangat berbeda kalau orang itu mengkonsumsi barang-barang yang halal, semuanya menjadi baik. Karena darah itu bersih, ditransfer ke seluruh tubuh menjadi bersih, jadi semua penglihatannya adalah sehat, kemudian akalnya sehat, pendengarannya sehat, yang dilihat hal-hal yang baik, kemudian cara berpikirnya baik,
yang didengar hal-hal yang baik, yang dicium hal-hal yang baik, kemudian bicaranya yang baik, kemudian hatinya adalah sangat baik, tutur sapanya santun, sikapnya sopan. Itu karena mengkonsumsi hal-hal barang-barang yang halal. Tapi kalau yang haram dikonsumsi, kemudian bicaranya tidak santun, kemudian tingkah lakunya tidak sopan. Kenapa? Karena sudah banyak kumannya. Maka sebagai orang tua, jangan sampai kita yang isinya tugasnya mencari nafkah misalkan untuk keluarganya, jangan sampai tercampur sedikit pun untuk keluarga kita, sehingga keluarganya menjadi sehat walafiat, pemikirannya cerdas, kemudian hatinya bersih, cara tutur sapanya baik, sehingga nantinya putra putrinya kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah, yang diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh Rasulullah, diharapkan oleh bangsa, diharapkan oleh agama, diharapkan oleh lingkungan. Dan itu adalah harapan kita. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Makanya banyak orang mengibaratkan orang yang melakukan suatu riba itu disamakan dengan lintah darat. Rentenir adalah sama dengan lintah darat. Karena apa? Karena secara tidak langsung adalah memang menghisap kehidupan. Sepertinya orang itu menolong, tapi sebenarnya adalah mencekiknya. Karena memang niatnya bukan menolong. Orang yang rentenir itu niatnya sepertinya menolong, karena memang bukan menolong, tapi rencana adalah memang bisnis haram. Bukan menolong, tapi justru adalah seperti menolong, tapi sebenarnya adalah mencekik orang tersebut. Maka orang yang suka makan makanan riba itu, selama makanan yang dikonsumsi itu dan masih tersimpan menjadi darahnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sampai berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan apa-apa yang pernah diambil dari orang-orang yang pernah dianiaya itu. Kalau menolong, tolonglah dengan ikhlas, beribadah, dan itu nanti akan barokah. Jangan sampai kita terlena oleh dunia yang fana ini. Ad-dunya kal-jifah, bahwa dunia itu bagaikan bangkai. Jadi kalau orang muslim itu tidak akan berebut tentang hal yang namanya harta. Karena kal-jifah, seperti bangkai. Kata Abu Bakar As-Siddiq, jadi ad-dunya kal-jifah. Jadi dunia itu bagaikan bangkai. Jadi kalau manusia sebenarnya nggak suka dengan bangkai. Siapa yang suka dengan bangkai? Ada yang bisa menjawabnya itu. Nah, makanya kita sebagai muslim hati-hati. Muslim itu selektif cara memasukkan, cara mengkonsumsi makanan itu. Yang didapat dari halal yang halal, prosesnya juga halal. Kemudian diperuntukkan untuk yang halal, maka nanti akan menjadi barokah. Manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua berhati-hati agar kita menjadi memang manusia yang memang benar muslim yang kafah, muslim yang keseluruhan adalah muslim. Ya, pemikirannya adalah muslim, pendengaran kita muslim, penglihatan kita muslim, penciuman kita muslim, dan bicaranya kita muslim, hati kita muslim, semua adalah muslim. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi jangan dari pusar ke atas adalah muslim, dari ke bawah bukan muslim, atau dari bawah, dari pusar ke bawah muslim, dari atas bukan muslim. Itu luar biasa. Jangan seperti itu. Jadi muslim keseluruhan agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selamat. Mari semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh Rasulullah SAW, sebagai semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang gak mau.
Jangan sampai ada yang nggak mau. Kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Jangan sampai tidak mau kalau diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatum qari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.